Obrolan seputar anak yang selanjutnya disingkat Bosara mengandung makna filosofi sebagai berikut. Bosara adalah gambar atau bentuk tudung saji yang dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan. Keberadaannya berfungsi sebagai pelindung untuk menutupi sajian atau makanan yang akan dihidangkan, agar terhindar dari lalat, debu, kotoran, maupun gangguan lainnya. Dalam program live streaming Bosara diumpamakan sebagai atensi, asistensi rehabilitasi sosial anak yang merupakan media informasi tentang upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia. Bosara sebagai wadah atau sarana untuk menghidangkan penganan berbagai kue-kue aneka rasa, baik manis maupun asin, pada saat seremonial pembukaan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan resepsi lainnya. Kue-kue aneka rasa diibaratkan sebagai anak-anak Indonesia dengan berbagai karakter dan sikap yang ada pada dirinya yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Bosara berusaha memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia yang mengalami pahit dan manis kehidupan untuk menatap masa depan yang lebih cemerlang dan gemilang. BRS AMPK Todopuli di Makassar sebagai salah satu media pengembangan pendekatan residensial berupaya mewujudkan atensi dengan melakukan upaya komunikatif, informatif, dan edukatif kepada masyarakat luas tentang program perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak melalui program live streaming Bosara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Bosara, obrolan seputar anak. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todopuli di Makassar. Bersama saya telah hadir Bapak Budi Dharma Saputra SOS selaku penyuluh sosial pada BRS AMPK Todopuli Makassar. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang, Bu Rizka. Pertama-tama kita sebelum membahas lebih jauh tentang BRS AMPK Todopuli di Makassar, saya akan bertanya dulu nih Pak. Boleh. Tentang sejarah berdirinya Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus. Oke, baik, saya akan bercerita sedikit tentang gimana sih sejarahnya sampai Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todopuli di Makassar bisa hadir di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ini. Awal dibangunnya yaitu pada tahun 1998, kemudian nanti mulai beroperasi pada tahun 2000. Awalnya dulu dia bernama bukan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Khusus Todopuli di Makassar, tapi bernama Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar, dengan wilayah kerja seluruh Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian sistem layanan rehabilitasi sosialnya sendiri pada saat itu selama 6 bulan. Kemudian nanti pada tahun 2009 sistem layanan rehabilitasi sosial tersebut berubah menjadi 1 tahun. Kemudian pada tahun 2019, tepatnya bulan Januari, berdasarkan Permensos nomor 17 tahun 2018, PSP Todopuli Makassar berubah nomenklatur menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todopuli di Makassar, dengan jangkauan wilayah kerja meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua. Itu gambarannya. Itu gambaran sejarahnya ya, dari perubahan dari PSMP Todopuli menjadi BRS AMPK. Nah, karena terjadi perubahan itu Pak, berarti ada perbedaan pelayanan dari PSMP ke BRS AMPK apa tuh Pak? Ya, betul ya. Oke, waktu masih menjadi PSMP atau Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli Makassar,
kami melayani anak nakal. Oh, Kemudian pada tahun 2009 kami mencoba mulai menggarap anak berhadapan dengan hukum. Kemudian BRSAMPK sendiri berubah pada tahun PSMP berubah menjadi BRSAMPK pada tahun 2019 Januari. Itu kami menangani lebih banyak lagi permasalahan anak. Jadi ada 15 klaster permasalahan anak yang kami tangani sampai saat ini. Termasuk salah satu di dalamnya adalah ABH. Jadi 15 klaster tersebut adalah anak dalam situasi darurat, kemudian ABH, kemudian anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak korban eksploitasi, anak korban penyalahgunaan nafsa, anak korban pornografi, anak yang dengan HIV/AIDS, kemudian anak korban penculikan atau trafficking, kemudian anak korban kekerasan fisik ataupun psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah, anak dengan perilaku sosial yang menyimpang, dan anak korban stigmatisasi dari masyarakat itu sendiri. cukup banyak juga. Lumayan, sangat banyak 15 klaster permasalahan. Iya. Betul. Gini Pak, ini kan BRSAMPK ini kan sebuah lembaga pemerintah. Pastinya itu mempunyai visi misi Oh iya. yang dimiliki sendiri. Apa itu? Ya, oke. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Penyandang Penyandang Khusus Teropoli di Makassar, atau yang biasa kita singkat menjadi BRSAMPK Teropoli di Makassar, atau bahkan yang lebih singkatnya lagi kita buat namanya jadi Balai Anak Teropoli Makassar. Itu mempunyai visi sebagai berikut: menjadi mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus atau biasa kita singkat AMPK. Dengan misinya, satu, menjadi pusat unggulan rehabilitasi sosial lanjutan. Kemudian yang kedua, menjadi pusat unggulan sumber-sumber sosial. Yang ketiga, menjadi pusat unggulan pelayanan sosial. Dengan moto, sejak anak datang, anak merasa diperhatikan, diperlakukan dengan baik, dan menjadi lebih baik. Bahkan moto ini kita tuangkan di dalam atensi kami, Bu. Kami sudah punya lagu atensi tentang rehabilitasi sosial anak yang kebetulan diciptakan sendiri oleh Ibu Kepala Balai, Ibu Dr. Ana Kristiana Yunus. Ini tuh informasinya, Bu. Ya. Sungguh ini ya. Motonya itu ya. Iya, betul. Jadi biar bisa mudah diingat oleh teman-teman. Iya, kalau dengan lagu biasanya lebih cepat dihafal dan kita harus dipahami. Iya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa BRSAMPK Teropoli Makassar ini menangani ABH. Betul. Bisa diceritakan Pak awal mulanya BRSAMPK itu menangani ABH? Ya, oke. Pada dasarnya sebelum kita, kalau sekarang kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pengabdian anak. Sebelum ada undang-undang tersebut, kita sudah mulai menangani ABH itu berdasarkan kesepakatan bersama antara Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial pada saat itu dengan Direktur Jenderal PAS Departemen Hukum dan HAM tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak didik pemasyarakatan. Jadi anak-anak yang ada di lapas maupun di rutan kita berikan kegiatan penyambangan ke sana, kita berikan kegiatan-kegiatan rehabilitasi sosial di sana. Kemudian pada tahun 2008 ada TR atau telegram dari Kabaris Polri tentang bagaimana sih penanganan ABH melalui pendekatan restoratif justice. Jadi salah satu upaya restoratif justice adalah dengan diversi. Di dalam diversi itu bisa menempatkan anak kembali ke orang tua atau menempatkan anak ke lembaga kesejahteraan sosial seperti PSMP pada saat itu. Kemudian ada juga kesepakatan bersama antara Departemen Sosial, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Kapolri. Hanya saja pada saat itu pelaksanaan di lapangan ternyata banyak hambatan nih dari teman-teman jaksa maupun hakim di pengadilan. Akhirnya muncullah lagi kesepakatan putusan bersama yang melibatkan Ketua Mahkamah Agung, kemudian Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia itu sendiri. Berbicara tadi kan sudah menjelaskan, Pak Budi telah menjelaskan awal mula BRSAMPK Teropoli menangani ABH. Nah, yang saya tanyakan penanganannya di dalam balai sendiri itu seperti apa sih Pak? Oke.
Untuk penanganan anak berhadapan hukum, ya kita mulai dari tahun 2009 lalu ya. Itu sudah mulai menangani ABH yang berasal dari lapas kelas 2B Kabupaten Bone. Dulu ada sejumlah 20 anak, di mana mereka adalah ABH yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya. Kemudian proses rehabilitasi sosial sendiri pada saat itu adalah selama 1 tahun. Kemudian berdasarkan SKB 5 Menteri dan Kapolri yang disebutkan tadi di awal tentang penanganan ABH, dan kemudian dibuatlah kerjasama antara Kepala Lapas kelas 2B Kabupaten Bone dengan Kepala SMP 35 pada saat itu tentang penanganan ABH yang ada di dalam lapas ataupun rutan tersebut. Kemudian tahun 2010 mulai rutin menangani ABH dari lapas kelas 2B Kabupaten Bone dan ke lapas kelas 2B Kabupaten Kota Parepare. Hingga tahun 2012 lapas kelas 2B Bone dan lapas kelas 2B Parepare itu selalu rutin untuk merujuk ABH untuk mendapatkan rehabilitasi sosial di SMP Terpoli Makassar. Iya, semakin menarik ya Iya. Pak Budi. Tapi mungkin akan ada jeda iklan. Oh, boleh. Nah, ya sahabat anak, semakin memanas nih pembicaraan saya dengan Pak Budi, tapi karena akan ada iklan yang mau lewat, jadi kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali lagi sesaat iklan. Sahabat anak, kembali lagi dalam acara Bosara, masih tetap bersama narasumber kita, Bapak Budi Dharma Saputra. Iya. Pak Budi, kita melanjutkan perbincangan kita. Baik, boleh. Tadi kan saya sudah menanyakan tentang penanganan anak ABH yang ada di dalam balai. Sekarang yang saya ingin tanyakan, upaya apa yang telah dilakukan oleh PSMP ataupun BRSAIP Terpoli tentang penanganan anak yang ada di Makassar ataupun di wilayah jangkauan. Baik, oke. Ya, awalnya di tahun 2010 Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui PSMP Terpoli Makassar
merintis dibentuk namanya Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum. Pada saat itu diperkuat melalui SK Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kenapa pada saat itu kami membentuk KPRS ABH? Karena pada saat itu jangkauan wilayah kerja kami sangat luas, sudah saya sebutkan di awal tadi sampai ke Papua. Tentu saja akan sangat menyulitkan kami dalam melakukan sinergi maupun koordinasi apabila kami tidak mempunyai komite seperti begini. Makanya kami membentuk komite dengan harapan dari masing-masing kementerian lembaga itu nantinya bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan baik, tentunya di dalam penanganan anak berhadapan hukum sendiri. Kemudian pada tahun 2011, KPRS ABH ini lebih diperkuat lagi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu. Sini anggotanya terdiri dari ada unsur dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, kanwil agama, kanwil hukum dan HAM, Bapas, Lapas, Rutan, Kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan, pengacara, dan lembaga bantuan hukum anak lainnya. Ini dibentuk untuk memudahkan koordinasi dalam penanganan ABH antar kementerian atau lembaga dan NGO atau LSM yang menangani ABH itu sendiri. Selain itu, PSMP 35 Makassar juga pada saat itu mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2012 sangat sering sekali melakukan sosialisasi kepada teman-teman APH maupun instansi lembaga terkait tentang bagaimana sih penanganan ABH itu, bagaimana sih pemberian pola asuh yang baik dan benar itu sendiri. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi tentang hal tersebut mulai dari 2010 sampai dengan 2012. Sudah cukup banyak ya. Ya, lumayan. Beres PKT20. Nah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, apa saja yang telah dilakukan oleh BRSAM PKT20? Oke, ya sesuai dengan amanah di dalam Undang-Undang SPPA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pembinaan anak, Kementerian Sosial mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan namanya LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Nah, salah satunya adalah PSMP 35 Makassar sendiri. Jadi PSMP yang ada di seluruh Indonesia di bawah naungan Kementerian Sosial pada saat itu langsung otomatis menjadi LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Walaupun nantinya undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana tersebut berlaku nanti 4 tahun semenjak undang-undang itu, 2 tahun semenjak undang-undang itu diberlakukan dengan tujuan agar semua elemen kementerian lembaga yang terlibat dalam undang-undang tersebut bisa menyiapkan sarana dan prasarananya. Tapi PSMP 35 Makassar sendiri sudah melaksanakan amanah undang-undang tersebut dengan mulai adanya titipan dari teman-teman kepolisian maupun dari kejaksaan ataupun lembaga-lembaga lain, karena pada saat itu belum ada lembaga penempatan anak sementara yang dalam hal ini merupakan ranah dari teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dalam undang-undang pun diatur anak-anak yang seharusnya ditempatkan di LPAS, tapi karena LPAS-nya tidak ada, boleh ditempatkan di dalam LPKS, yang dalam hal ini tentunya PSMP 35 Makassar. Di tahun yang sama pun juga PSMP juga sudah menerima hasil-hasil diversi, baik itu dari level kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Bahkan ada juga beberapa putusan pengadilan negeri Makassar yang menempatkan anak untuk dibina di PSMP 35 Makassar selama sekian bulan, katanya kayak gitu. Berarti sudah cukup banyak anak ya? Betul, iya. Nih, berarti sampai sejauh ini sampai di tahun 2020 sudah berapa banyak ABH yang telah ditangani oleh BRSAM? Ya, menurut data yang kami miliki hingga saat ini, Balai Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Makassar sudah menangani 1071 ABH, baik itu sebagai pelaku, korban maupun saksi. Kemudian kami juga membuat sebuah semacam penelitian, kita menilai atau memberikan tingkatan apa aja sih kasus-kasus yang sangat menonjol yang terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi kita ada buat 5 jenis kasus yang tertinggi yang terjadi di Sulawesi Selatan, yaitu pencurian, kemudian penyalahgunaan nafsa, penganiayaan, asusila, dan membawa senjata tajam. Cukup banyak juga ya anak-anak Iya. yang telah dibunuh. Betul.
Pak Budi sudah berapa tahun bekerja di yayasan kita? Saya sudah 12 tahun bekerja. Sudah cukup berpengalaman lah ya. Nah, yang saya ingin tanyakan nih, bagaimana perasaan Pak Budi atau Pak Budi lah yang mewakili teman-teman yang ada di yayasan MPK Todopuli itu suka dukanya selama bekerja kami sudah 12 tahun ya Pak ya? 12 tahun. Pasti banyak suka dukanya ya, telah dirasakan. Ya, pastinya sangat banyak ya suka dan duka kami mulai dari awal hingga sampai saat ini. Banyak juga pengalaman-pengalaman kami yang bisa dibilang sedih, bisa dibilang menyenangkan juga ada semua. Tapi yang menjadi fokus utama kami adalah pertama tentang ketidakjelasan dari masa penitipan. Kadang-kadang ada anak yang dititip, pernah sampai ada kejadian anak dititip sampai lebih 1 tahun. Kita berasumsi bahwa anak ini sudah didiskresi oleh teman-teman kepolisian. Karena berdasarkan undang-undang juga anak yang melebihi masa penahanan itu bisa dikeluarkan demi hukum. Jadi kami mengambil inisiatif, kita kembalikan anak ke keluarga, tetap dalam pantauan kami. Tapi ternyata malah anak masih tetap diproses secara hukum ternyata. Jadi begitu dicari anaknya mana, anaknya sudah kami kembalikan ke rumahnya, ke keluarganya. Akhirnya itu jadi pembelajaran juga buat kami. Kemudian kami juga tidak menutup mata bahwa kami juga masih tetap berbenah sistem kami juga. Masih banyaknya ada anak-anak yang keluar tanpa izin. Tapi ini juga ada 2 hal yang menarik buat saya. Pertama terkait dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya yang bagus, yang baik, yang mendukung proses adopsi anaknya, biasanya pasti dia akan menghubungi pihak kami. Pak, ibu, kok anak saya ini ada di rumah? Dia emang izin atau gimana? Tapi ada juga orang tua yang malah menyembunyikan anaknya. Kita hubungi, bilangnya anaknya tidak ada. Nanti didatangi sama polisi baru minta tolong ke kami. Pak, kami anaknya dibawa polisi lagi gini-gini ya. Itulah salah satu suka dukanya kami. Jadi besar harapan kami bahwa ke depan nanti orang tua pun juga punya, orang tua dan masyarakat punya andil yang sama dengan kami, ceritanya bagaimana untuk mendukung proses adopsi anak itu sendiri. Banyak juga sih suka duka yang dirasakan oleh Pak Budi ya selama kurang lebih 12 tahun. Perbincangan kita sebenarnya menarik sekali nih Pak Budi, tapi mungkin kita dibatasi oleh waktu. Mungkin demikian dulu perbincangan kita dalam acara Bosara kali ini. Yang akan acara ini akan berlangsung setiap Kamis, setiap hari Kamis, setiap minggunya. Jadi untuk kedepannya Pak Budi mungkin tidak bosan-bosannya untuk kami undang dalam acara Bosara ini. Siap. Nah, yang terakhir closing statement dari Pak Budi. Silakan. Saya berharap semoga SDM, sumber daya manusia yang ada di BRK Todopuli Makassar ini agar selalu senantiasa meningkatkan kompetensinya. Karena kita mengetahui menangani ABH saja sudah sangat rumit, apalagi nanti menangani juga kluster-kluster permasalahan anak yang lainnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersinergi dengan teman-teman KPA serta NGO-NGO atau LSM yang menangani ABH itu sendiri. Yang terakhir, harapan saya semoga tidak ada lagi kasus anak yang berhadapan hukum itu terjadi baik itu orang sebagai pelaku mau korban ataupun sebagai saksi. Amin. Iya. Terima kasih sama-sama atas kesempatannya mau berbincang-bincang dengan kami di Bosara. Demikianlah sahabat anak perbincangan saya dengan Pak Budi selaku penyuluh sosial pada BRSAMPK Todopuli Makassar. BRSAMPK Todopuli Makassar adalah tempat rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk direhabilitasi agar menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya Rizka sebagai host dalam acara Bosara kali ini mengucapkan wassalam, sampai jumpa Kamis depan, dan jangan lupa like and subscribe-nya di acara kami. Selamat siang.